Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah diberinya kesehatan, kenikmatan, sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan daring maupun luring seperti ini. Perkenalkan, nama saya Wahyuddin Nasution, NPM 2011008, kelas TIP 2001 jurusan Teknik Informatika. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan dengan materi yaitu deadlock. Gambaran umum deadlock. Misalkan pada suatu komputer terdapat dua buah program, sebuah tape drive dan sebuah printer. Program A mengontrol tape drive, sementara program B mengontrol printer. Setelah beberapa saat, program A meminta printer, tapi printer masih digunakan. Berikutnya, B meminta tape drive, sedangkan A masih mengontrol tape drive. Dua program tersebut memegang kontrol terhadap sumber daya yang dibutuhkan oleh program-program yang lain. Tidak ada yang dapat melanjutkan proses masing-masing sampai program yang lain memberikan sumber dayanya. Tetapi tidak ada mengalah. Kondisi inilah yang disebut deadlock, atau pada beberapa buku disebut deadly embranch. Masuk yaitu definisi umum deadlock. Suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi ataupun tidak ada komunikasi lagi antar proses. Deadlock disebabkan karena proses yang satu menunggu sumber daya yang sedang dipegang oleh proses lain yang sedang menunggu sumber dayanya yang dipegang oleh proses tersebut. Contoh terjadinya deadlock. Berikutlah gambarannya terjadinya deadlock. Adalah persimpangan jalan. Model sistem deadlock menurut Confirm dalam bukunya Operating System menyebut 4 syarat bagi terjadinya deadlock, yaitu mutual exclusion, suatu kondisi di mana setiap sumber daya diberikan tepat pada suatu waktu. How and which, kondisi yang menyatakan proses-proses yang sedang memakai suatu sumber daya dapat meminta sumber daya yang lain. Non-preemptive, kondisi di mana suatu sumber daya yang sedang berada pada suatu proses tidak dapat diambil secara paksa dari proses tersebut sampai proses itu melepaskannya. Circular which, kondisi yang menyatakan bahwa adanya rantai saling meminta sumber daya yang dimiliki oleh suatu proses oleh proses lainnya. Strategi menghadapi deadlock. Strategi ini menghadap deadlock dapat dibagi menjadi 3 pendekatan, yaitu mengabaikan adanya deadlock, memastikan bahwa deadlock tidak akan pernah ada, baik dengan metode pencegahan dan mencegah 4 kondisi deadlock agar tidak akan pernah terjadi. Metode menghindari deadlock yaitu mengizinkan 4 kondisi deadlock tetapi menghentikan setiap proses yang kemungkinan mencapai deadlock. Membiarkan deadlock untuk terjadi. Pendekatan ini memberikan 2 metode yang saling mendukung, yaitu pendeteksian deadlock, pemulihan deadlock, dan pendeteksian deadlock. Metode menghadapi deadlock. Strategi ostrich. Pendekatan yang paling sederhana adalah dengan menggunakan strategi burung unta. Masukkan kepala dalam pasir dan seolah-olah tidak pernah ada masalah sama sekali. Beragam pendapat muncul berkaitan strategi ini. Menurut para ahli matematika, cara ini sama sekali tidak dapat diterima dan semua keadaan deadlock harus ditangani. Sementara menurut para ahli teknik, jika komputer lebih sering mengalami kerusakan disebabkan oleh kegagalan hardware, error pada kompilator atau bugs pada sistem operasi, maka ongkos yang dibayar untuk melakukan penanganan deadlock sangatlah besar dan lebih baik mengabaikan keadaan deadlock tersebut. Metode ini diterapkan pada sistem operasi Unix dan Minix. Metode pencegahan deadlock lanjutan. Syarat pertama yang akan dapat ditiadakan adalah mutual exclusion.
Jika tidak ada sumber daya yang secara khusus diperuntukkan bagi suatu proses, maka tidak akan pernah terjadi deadlock. Namun, jika membiarkan ada dua atau lebih proses mengakses sumber daya yang sama, akan menyebabkan chaos. Langkah yang digunakan dengan spooling sumber daya, yaitu mengantrikan job-job pada antrian dan akan dilayani satu persatu. Beberapa masalah yang mungkin terjadi adalah tidak semua dapat di-spool, tabel, proses, dan kemungkinan di-spool. Kompetisi pada ruang disk untuk spooling sendiri dapat mengarah pada deadlock. Hal inilah yang menyebabkan mengapa syarat pertama tidak dapat ditiadakan, jadi mutual exclusion benar-benar tidak dapat dihilangkan. Mendeteksi dan memulihkan deadlock. Metode ini menggunakan pendekatan dengan teknik untuk menentukan apakah deadlock sedang terjadi serta proses dan sumber daya yang terlibat dalam deadlock. Deadlock tersebut setelah kondisi deadlock dapat dideteksi, maka langkah pemulihan dari kondisi deadlock dapat segera dilakukan. Langkah pemulihan tersebut adalah dengan memperoleh sumber daya yang diperlukan oleh proses yang membutuhkannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.